Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penguasaan wonten dalem menika kita witi kanthi wasan basmalah sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jamaah pengawasan Masjid Al-Dzikr rahimakumullah, marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat salam kalau pada dikirimkan kepada Allah dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang wudhu, kemudian tentang mandi. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang cara bersuci berikutnya, yaitu tayamum. Definisi tayamum menurut bahasa berarti bersengaja atau bermaksud. Sedangkan kalau ditinjau dari sisi syarak adalah bersengaja menempelkan kedua telapak tangan pada tanah, lantas diusapkan pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan sholat dan ibadah yang lain. Dasar diberlakukannya tayamum. Tayamum disyaratkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalil yang berasal dari Al-Quran adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh wanita kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik atau dalam kurung suci. Usaplah muka dan tangan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Niku saking Al-Quran. Kalau nipun saking sunnah, yaitu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran fa aina ma atrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjidu wa indahu tahurun." Bumi beserta isinya dijadikan
untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Dimanapun datang waktu sholat, maka tanah dapat dijadikan sebagai tempat sujud sholat dan juga bersuci. Hadis riwayat Ahmad. Dalil yang berasal dari ijma' adalah kesepakatan ulama umat Islam bahwa tayamum disyariatkan sebagai pengganti wudu dan mandi wajib pada keadaan tertentu. Terus tayamum itu menggantikan wudu dan juga menggantikan mandi wajib. Jadi kemarin sudah kita singgung sedikit, ada seorang sahabat yang dia junub, syariatnya kan mandi wajib. Kemudian dia tidak ketemu air. Analoginya mengatakan kalau air itu membasuh seluruh tubuh, maka kalau tayamum ya berarti ya seluruh tubuh kena debu. Maka kemudian dia gulung-gulung di pasir, gulung-gulung di tanah. Karena dia menganalogikan sendiri, oh nak tayamum kan pemasannya kanggo wudu tok gitu kan. Maksudnya bukan untuk hadas kecil. Sementara dia mikirnya nak hadas besar karena disuruh mandi wajib, maka saya harus tayamum mandi wajib. Dalam tanda petik. Tapi niku kelentu. Jadi hadas kecil maupun hadas besar tayamumnya tetap sama. Jadi membasuh wajah dan tangan sampai siku. Jadi mboten tidak gulung-gulung kalau hadas besar atau hadas kecil, tayamum biasa mboten. Jadi semuanya caranya sami mawon. Ini jadi keistimewaan kita selaku umat Islam ya, itu syariat yang tidak pernah diberikan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi zaman riyen niku modele nggih saklek wis narak ngono ya kudune rantuk, kudune ngene ya ngene. Nah Nabi enggak, pas umat Islam itu pasti ada jalan lain, alternatif. Nah, jadi nak liwat tol mboten saged ya liwat dalan biasa. Liwat dalan biasa kok macet ya mlebu gang. Nah, ngoten niku Islam niku ngoten niku masyaallah. Kalau umat yang dulu enggak ya lewat tol kok macet wis ngenteni nganti rampung. Macet ya ngenteni sampai bar. Nah, umat Islam enggak ya. Tol kok macet menggo dalan biasa. Ijek macet mlebu gang sempit gitu kan. Itu. Jadi selalu ada alternatif atau solusi untuk agama Islam. Termasuk niku wau ya. Ajeng wudu kok ora enek banyu. Nah niku saged tayamum. Tapi nek teng mriki kadose mboten enten. Jadi selalu ada air, alhamdulillah. Ini kisah atau ketentuan seandainya panjenengan tindakan munggah gunung. Nah, jadi pas naik gunung kemudian tidak ketemu air atau mungkin tidak tahu letaknya air karena tidak terbiasa di gunung tersebut. Nah biasanya pendaki itu nak dia pun biasa niku pun paham. Oh banyu ku arahe rono. Nah pengen mendetoyo arahe kesana pun paham. Tapi nak dia baru sekali ke gunung itu ya dan tidak ada yang menunjukkan, biasanya kangelan mencari air. Nah itu kemudian ada syariat yang namanya tayamum. Tayamum merupakan keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayamum merupakan salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir radhiyallahu bercerita bahwa Rasulullah bersabda, "Aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku." Nah, ini kan Nabi diparingi kalih Gusti Allah itu gangsal bab yang tidak diberikan pada nabi sebelum beliau, yaitu aku diberi kemenangan melawan musuh dengan perasaan takut yang tertanam dalam jiwa mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Nah niki nak pirsa perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa yang sudah pernah kita singgung kemarin ya, yang kaki pasukan Islam itu dia berdarah-darah sampai kukunya lepas. Nah, itu namanya Dzatur Riqa. Kemudian dibungkus dengan sobekan kain. Ar-riqa itu artinya sobekan kain. Dalam bahasa Jawa gombal. Nah, jadi perang Dzatul Gombal.
perang yang punya gombal. Itu Nabi berangkat itu menuju ke suku Badui, Arab Badui. Dugi mriko niku sepi, mboten enten orang-orang, laki-laki nggak ada, yang ada hanya perempuan sama anak-anak sama orang-orang tua. Loh, dulu ngorin di penduduknya mereka ketakutan. Ini yang disabdakan Nabi, aku diberi kemenangan melawan musuh dengan perasaan takut yang tertanam pada jiwa mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi urung makan niku wis do keweden. Wah, kepiye Nabi arep kene awake arep diserang gimana ini ya. Do wedi kabeh, perang Dzatul Riqa membuktikan. Jadi ada peperangan tanpa tumpah darah, Nabi menang. Jadi menang tanpa perlawanan. Nah, itu gampangane perang Dzatul Riqa niku kisahnya seperti itu. Termasuk perang-perang yang lain juga sama, ya, perang Badar, ya, karena Allah menurunkan pasukan malaikat yang membuat pasukan kafir Quraisy ketakutan. Juga termasuk perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Salajengipun bumi telah dijadikan untukku tempat bersujud dan alat bersuci. Maka siapapun dari umatku yang telah tiba waktunya sholat, hendaknya ia melaksanakan sholat. Nah, jadi bumi ya itu dimanapun bisa untuk tempat sujud dan bisa untuk bersuci, kecuali kalau memang bumi itu sudah kita maksudkan untuk tempat kotor, nah, untuk WC, untuk tempat sampah, kan nggak mungkin sujud yang mriku. Nah, jadi tempat-tempat yang tidak ada apa istilahnya sampahnya atau yang lain-lain yang berupa kotoran, maka kita diperbolehkan bersujud di situ. Harta ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi satu orang pun sebelumku. Nah, jadi kalau pas zaman Nabi yang dulu ghanimah itu haram. Tapi ketika Nabi Muhammad itu ghanimah itu dihalalkan, yaitu harta rampasan perang. Begitu perang dimenangkan, maka Nabi Muhammad pasukannya itu boleh mengambil ghanimah. Aku diberi hak untuk memberi syafaat. Setiap nabi sebelumku diutus hanya kepada, ini yang kelima ya, tadi yang keempat ya, aku diberi hak untuk memberikan syafaat, sementara nabi yang lain tidak punya hak memberikan syafaat. Jadi kisahnya besok ketika hari pembalasan itu orang-orang itu pada mencari perlindungan kepada para nabi, tapi mereka masing-masing punya alasan. Ke Nabi Adam minta perlindungan. Nabi Adam mengatakan, wong aku mangan buah larangan kok. Saya kan dilarang mendekati pohon, wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi saya khilaf, saya mendekati. Bagaimana saya mau memberikan bantuan padamu? Nabi yang lain, Nabi Yunus lari terus dimakan ikan. Dan Nabi yang lain didatangi sama semuanya, punya alasan masing-masing. Terakhir ke Nabi Muhammad, beliaulah yang memberikan syafaat. Nabi yang paling mulia di antara para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi sebelumku diutus hanya untuk kaumnya. Sementara aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk kabeh menungso, yo Islam, yo non Islam, yo Muslim, yo kafir, ya, semuanya adalah bernabikan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 hal ya, yang diberikan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada para Nabi 24 ya, berarti sebelum beliau ada. Sajengipun sebab diberlakukannya tayamum. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kami pergi bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Ketika tiba di Baidah, kalungku terputus. Rasulullah dan para sahabat lalu berhenti untuk mencarinya. Tempat tersebut tidak didapati sumber air dan mereka juga tidak membawa air. Jadi kalungnya Aisyah itu putus. Nah, putus kan jatuh gitu ya, berderai. Kemudian otomatis kan berhenti pasukannya dalam perjalanan. Kemudian
Dan tempat itu nggak ada air, sumber air nggak ada, dan juga mereka pasukan tidak membawa air. Akhirnya para sahabat datang menemui Abu Bakar dan berkata, apakah engkau mengetahui apa yang dilakukan Aisyah? Abu Bakar lantas menemuiku yang saat itu Rasulullah sedang tidur di atas pahaku. Abu Bakar lalu pun mencelaku sejadi-jadinya, bahkan ia memukul pinggangku dengan tangannya. Ini kan meskipun istri Nabi, tapi kan larine Abu Bakar. Jadi gimana anak dhewe kan, anak kandungnya dipukul pinggangnya. Saat itu aku tidak bisa bergerak karena Rasulullah sedang tidur di atas pahaku. Rasulullah tidur sampai pagi tanpa ada air. Kemudian Allah menurunkan ayat, maka bertayamumlah kalian. Asid bin Nubair berkata, ini bukanlah keberkahan pertama yang dianugerahkan kepada keluarga Abu Bakar. Aisyah kemudian berkata, setelah itu para sahabat menghalau onta yang aku kendarai, tidak lama kemudian kami menemukan kalung di bawah. Ternyata kalungnya yang ngisore onta sing lagi jerum. Aku lagi ngubung-ngubung ya ora ketemu. Nanti esok ngubung ora ketemu. Tapi kemudian dengan begitu ada syariat tayamum. Mereka berhenti di tempat yang tidak seharusnya berhenti. Kenapa berhenti? Karena kalungnya jatuh gitu kan. Mergo kalungnya Aisyah jatuh, makanya dia dimarahi sama Abu Bakar selaku ayahnya. Guru-guru kowe iki manduk katurane banyu. Arab salat enggak bisa dan sebagainya. Maka ada keberkahan di situ. Jadi ada peristiwa, tapi kemudian ada sesuatu yang kemudian menjadikan hikmah dari peristiwa yang terjadi. Sebab diperbolehkannya tayamum bagi yang beratas kecil maupun beratas besar, ia diperbolehkan tayamum baik ketika bermukim maupun ketika dalam perjalanan atau bepergian. Jika terdapat salah satu sebab berikut. Jadi nak ting dalem ting dia kok panci mboten enten toya nggih angsal. Jadi kalau di Tayu Kilen di perumahan saya itu kan sumber airnya cuma satu. Jadi air yang memang digali atau sumur itu yang punya developer, pengembang hanya satu tower. Nah niku mati, mesinnya mati atau trouble nggih mboten enten toya blas. Mergo nak duduk ngebur piyambak mboten medal toyane. Jadi duduk nggih mboten saged nyuwun sumur bor nggih mboten saged. Iki satu-satunya hanya lewat perumahan itu. Jadi kalau pas mati ya otomatis enggak ada air. Solusinya pergi numpak motor ring Masjid Agung banget. Teng mriku mboten saged rumah ring di cari dulure tangga kampung itu baru bisa. Tapi nek teng-teng mriku nggih pas tandone telas ya wis blas mboten enten toya. Jadi kalau ada sesuatu yang seperti itu sama sekali enggak dapat air, tapi kalau tadi kan masih bisa ada solusi. Perakitan tindakan numpak motor atau bagaimana. Tapi kalau wis diboleh mubeng mboten enten nggih, kita boleh tayamum. Yaitu satu, apabila tidak mendapati air atau terdapat air tetapi tidak cukup digunakan untuk bersuci. Niku minggah gunung beto toya sak botol. Niku nak pamane dikit tayamum ya rasa mboten saged ngunjuk. Maka itu diperbolehkan tayamum karena airnya hanya bisa untuk diminum. Jadi ada air tapi tidak cukup mergo untuk yang lain. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Ia berkata Rasulullah melihat seorang laki-laki yang menjauhkan diri dan tidak ikut serta mengerjakan salat bersama yang lain. Beliau bertanya kepadanya, apa yang membuatmu tidak ikut salat bersama mereka? Ia menjawab, wahai Rasulullah, saya sedang junub dan tidak mendapati air. Rasulullah kemudian bersabda, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Hendaknya kamu bersuci dengan menggunakan debu atau tayamum ya. Karena debu itu sudah cukup bagimu. Hadis yang lain dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya debu yang suci dapat mensucikan meskipun kamu tidak menemukan air hingga 10 tahun. Jadi tayamum terus nganti 10 tahun mergo ora nek banyu. Ini ku nggih angsal.
Jadi nuwun sewu ini hanya perumpamaan mawon nggih. Jadi seandainya memang betul-betul kejadian ya, kok nganti bertahun-tahun ora nek banyu, ya tayamum terus. Niku betul napa-napa. Sebelum tayamum, seseorang diharuskan mencari air dulu. Baik dari perbekalan yang dibawa, dari teman seperjalanan atau lingkungan sekitar. Jika ia meyakini bahwa air yang dicarinya tidak ada atau tempat sumber air terlalu jauh untuk dicapai, ia tidak wajib lagi mencari. Jadi syarat pertamanya harus mencari. Orang banyu tapi mboten purun goleki ya niku mboten asal. Dia harus mencari dulu. Betul-betul berusaha. Wis mumpung-mumpung nganti kesel rene, nah itu baru boleh tayamum. Tapi kalau belum usaha, ya mboten pareng, enggak boleh. Dia harus mencari dulu. Yang kedua, apabila seseorang mendapati luka di tubuhnya atau sedang sakit yang dikhawatirkan jika terkena air akan semakin memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan sakitnya berdasarkan pada kebiasaan atau saran dari dokter. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang bersumber dari Jabir. Ia berkata, saat kami bepergian, salah seorang di antara kami terkena batu hingga melukai kepalanya. Saat tidur ia bermimpi basah. Kemudian ia bertanya kepada teman-temannya, apakah saya diberi keringanan untuk bertayamum? Mereka menjawab, tidak ada keringanan untukmu karena engkau masih bisa menggunakan air. Setelah mendengar jawaban dari sahabatnya, ia pun mandi. Tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Pada saat kami menemui Rasulullah dan menceritakan peristiwa tersebut, Rasulullah bersabda, qatalahumullah. Mereka telah membunuh laki-laki itu, maka Allah akan membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya? Jika tidak tahu, sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Laki-laki itu cukup bertayamum dan mengeringkan darahnya atau membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap bagian atasnya dan setelah itu membasuh seluruh tubuhnya. Jadi niki enten rombongan perjalanan, di tengah jalan ada seseorang itu kepletian watu. Nah, mbah piye carane apa ngliwati lembah terus ada batu dari atas jatuh terus tak gitu kan, terus geten, bocor itu kepalanya. Terus malam harinya masih perjalanan ya, dia tidur. Yang lain juga tidur. Nah, dia itu mimpi basah. Terus tekon kanca-kancane. Piye iki aku apa adus apa ora itu kan. Biasakan kemarin kita bahas ya, kalau keluar air ya itu harus mandi. Sahabat mengatakan, wong nek banyu ya adus, banyu pirang-pirang. Memang saat itu ada air. Tapi ini karena luka, kalau kena air ya, itu kan dia bisa menimbulkan kematian. Maka dia kemudian mandi dan betul setelah itu dia meninggal dunia gara-gara mandi niku wau kena banyu itu kan. Nabi setengah marah dalam terpetik ya. Mereka telah membunuh laki-laki itu. Kok ya ora tekon dhisik gitu kan. Kalau dikhawatirkan apalagi tempat yang rawan, kepala itu kan tempat yang rawan itu kan. Darah mengalir di situ, dikai kena banyu itu kan rawan. Maka dia diperbolehkan untuk tayamum atau ditutup ya, dibalut dengan air terus diusap ya, baru kemudian yang lain boleh dimandikan nggak apa-apa. Kalau mau mandi ditutup dulu. Dan di sininya nggak usah kemarin kan kita membahas mandi besar kan tiga kali, nah itu nggak usah, cuma dibasuh aja, yang lain baru dimandikan nggak apa-apa. Atau tayamum niku pun angsal. Jadi enggak terus tanpa dia apa-apa langsung guyur, nah akhirnya meninggal dunia karena tidak tanya sama Rasulullah. Yang ketiga, ketika air sangat dingin dan kemungkinan besar akan berbahaya bila digunakan dan ia tidak bisa memanaskan air tersebut meskipun meminta bantuan kepada orang lain atau tidak mampu untuk masuk ke kamar mandi. Jadi niki syarat sebab berikutnya adalah ketika air terasa sangat dingin, minus 1 derajat atau berapa, nah, saking dinginnya yaitu, dan berbahaya ketika kita menggunakannya, seperti tadi mungkin bisa saja ya, itu diperbolehkan tayamum.
Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang berasal dari Amr bin As radhiyallahu ketika ia diutus untuk menjadi panglima perang Dzatus Salasil. Ia berkata, pada waktu malam yang teramat dingin saya bermimpi basah. Saya khawatir mati jika saya memaksakan diri untuk mandi. Akhirnya saya pun bertayamum lalu mengerjakan sholat subuh bersama sahabat-sahabatku yang lain. Ketika kami menghadap Rasulullah, sahabat-sahabatku menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Amru, betulkah kamu melakukan sholat bersama sahabat-sahabatku ketika kamu junub? Aku berkata kepada beliau, aku ingat firman Allah, janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Karenanya aku pun melakukan tayamum, kemudian melaksanakan sholat. Rasulullah lantas tertawa dan tidak mengucapkan apapun. Ini hadis takriri. Jadi ini Amr bin As ya, dia itu mimpi basah ya, tapi udara sangat dingin ya. Salat subuh namung tayamum. Mboten wantun apa istilahnya mandi. Saking dinginnya. Arab ini kan sanjange ngoten. Jadi kalau siang itu sangat panas, nak dalu wademe ra mboten kantenan. Dingin sekali kalau di Arab, katanya begitu ya. Dan ini ketika sampai ke Rasulullah ya, beliau hanya tersenyum. Jadi apa istilahnya, hadis takriri, tidak ada celaan, tidak melarang ya. Jadi hanya tersenyum aja. Berikutnya, ketika air berada di dekatnya tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan diri, kehormatan dan hartanya, takut ditinggalkan oleh teman-temannya ya dalam perjalanan, atau lokasi air terhalang dengan adanya musuh yang ditakutinya, baik berupa manusia ataupun yang lain, di penjara, atau air tidak dapat diambil karena tidak adanya ketersediaan alat seperti tali dan timba. Adanya air pada kondisi seperti ini dihukumi sama seperti tidak ada. Dengan demikian dia diperbolehkan tayamum. Enten toyo, tapi kangenan le mendet. Nah, iku ning sumur, ora nek timbone, ora nek taline ya. Masa nyemplung kan gitu, mboten mungkin gitu kan. Atau ada musuh. Nah, dikhawatirkan ada musuh. Nah, begitu dia ngambil air terus diserang musuh, nah itu tidak boleh maksudnya lebih baik tayamum saja karena membahayakan diri sendiri. Atau ada air tapi dia di penjara, di kerangkeng tapi banyune ning kono ya mboten saged. Nah, jadi intinya itu tadi kan kisahnya kan kita mencari air dulu. Air ditemukan maka tayamumnya tidak diperbolehkan. Jadi keringanan tayamum menjadi batal. Jadi tetap harus berwudu karena ketemu air. Nah, ini yang tentu ya, tapi susah memanfaatkannya. Mungkin karena tadi disebutkan ada musuh, takut ditinggalkan teman-temannya, atau baru di penjara, atau di dalam sumur tidak ada timbanya, tidak ada talinya. Nah, itu diperbolehkan untuk tayamum. Salajengipun jika ia membutuhkan air ya, baik untuk keperluan masa sekarang atau sebagai persiapan pada masa yang akan datang, seperti untuk minum dirinya sendiri atau untuk minum orang lain, bahkan hanya untuk keperluan minum seekor anjing yang jinak sekalipun, untuk keperluan memasak, membuat adonan, atau untuk menghilangkan atau mensucikan najis yang tidak bisa dimaafkan ya, maksudnya harus disucikan dengan air. Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperbolehkan tayamum dan menyimpan air yang dimilikinya. Imam Ahmad radhiyallahu berkata, beberapa orang sahabat melakukan dan menyimpan air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata berkaitan dengan seorang laki-laki yang dalam perjalanan dan ia membawa sedikit perbekalan air. Pada saat itu mengalami junub dan ia merasa khawatir jika dalam perjalanan nanti kehausan, hendaklah ia bertayamum dan tidak perlu mandi. Hadis riwayat Daruqutni. Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang menahan kencing karena takut batal sementara ia tidak mempunyai air, maka yang tidak
yang lebih utama baginya adalah mengerjakan sholat dengan tayamum sehingga ia tidak perlu menahan kencingnya demi untuk mempertahankan wudhu dan mengerjakan sholat sambil menahan kencing. Yang pertama ya air tapi untuk kebutuhan masa depan. Jadi punya tandon air tapi wis enek kegunaane. Jadi pun enten rencana, oh iki ku nggo nyuci, kanggo masak, kanggo damel roti, kanggo wis enten peruntukannya sudah ada. Nah, maka untuk sholat ya boleh tayamum karena ini untuk sesuatu yang sudah tertulis. Atau tadi dalam perjalanan ya, perjalanan lewat padang pasir kan mboten tentu ya nggawa banyu tapi cukup untuk minum. Nah, sementara kalau itu dipakai wudu, kok nanti jangan-jangan sampai sana kehausan ora tekan gone malah meninggal dunia. Nah, itu diperbolehkan tayamum tanpa menggunakan air yang ada di situ. Jadi punya air tapi sudah ada peruntukannya, wis dihitung. Nah, iki ku nganggo iki wis rinci, makanya nak nganggo wudu iki engko apa bahasane coto apa jenenge? Napa coto? Coto itu apa jenenge bahasa pakai dubrah lah. Mungkin aku digo wudu parah ora iso masak, ora iso nyuci, ora iso gitu. Nah, itu diperbolehkan untuk tayamum. Ini dari Ibnu Taimiyah ya, seseorang ya karena dia istilahnya tidak mempunyai air ya, kemudian dia menahan kencing saat sholat. Mergo dia kencing kan dia harus wudu gitu kan. Sementara airnya itu terbatas, maka dia diperbolehkan yo kencing saja kemudian tayamum ya. Mboten gara-gara dia khawatir nanti harus menggunakan air itu dia sholat dalam keadaan menahan kencing, itu mboten angsal. Karena sholat itu harus bersih dari segala sesuatu, termasuk nahan kencing karena mengganggu konsentrasi. Jadi tiang sholat kok nahan sesuatu, wah masya Allah. Atau selari kula nate ngantes ngompol gara-gara sholat niku, mergo ditahan ya. Jadi bangun tidur ya, penajeng komat melu abine. Langsung tangi langsung melu gitu kan. Cek cilik riyen tese umur 5 tahun ya nih. Tekan masjid melu jamaah ngompol ya wis. Karena tidak langsung kuatir nak ketinggalan bapake gitu kan. Nah itu. Jadi kita nggak boleh menahan kencing karena takut nanti terus engko mosok tayamum mau ngenek banyu kan begitu. Nah, jadi itu boleh. Jadi kita kencing saja kemudian tayamum sholat itu boleh daripada nanti sholat menahan kencing, itu tidak diperbolehkan. Berikutnya ya, pada saat seseorang bisa menggunakan air tetapi khawatir jika waktu sholat habis apabila wudhu atau mandi terlebih dahulu, makanya diperbolehkan tayamum dan sholat dengan tanpa ada kewajiban untuk mengulangi sholat. Nah, batal atau hadas kecil hadas besar tapi dada adus, ini hadas besar. Kalau hadas kecil kan wudhu kan saya kira kan bisa disingkat, hanya 4 tempat ya, kemarin kita bahas kan, sahnya kan hanya 4. Nak mandi kan rodok suwe. Nah, itu diperbolehkan tayamum kalau takut waktu sholat habis. Jadi wis junub tangine kawanen, nah tangine duh iki jam pira wis sampe suruk, langsung tayamum mawon, tayamum sholat daripada kehilangan waktu sholat tepat waktu. Jadi ini menjadi istilahnya tanda bahwa sholat tepat waktu itu dipentingkan. Jadi ora terus alah mosok aku sholat mek tamu ngenek banyu, mboten ngoten. Kita ngejar waktu sholatnya. Jadi kan boten kan kemudian orang itu kemudian telat terus, maksudnya kan boten. Jadi mosok tangi kok telat terus kan nggih boten. Ini kan hanya sewayah-wayah itu kan. Pas dia dihitung bareng wungu kok wah ora nyandek iki adus, nggih tayamum langsung sholat gitu kan. Nah, setelah itu baru kemudian dia mandi tidak masalah karena takut kehabisan waktu sholat. Kan boten asal sholat ketika matahari terbit, apalagi dia bangunnya itu masih ada waktu untuk sholat subuh. Debu yang digunakan untuk tayamum dapat dilakukan dengan menggunakan debu yang suci dan segala sesuatu yang sejenisnya seperti pasir, kerikil, dan kapur.
Para pakar di bidang bahasa sepakat bahwa yang dimaksud dengan kata as-sa'id adalah segala sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik berupa debu atau yang sejenisnya. Tata cara tayamum. Orang yang tayamum diwajibkan berniat terlebih dahulu. Nah, ini segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena niat termasuk rukun tayamum. Pembahasan niat telah kita bahas pada wudhu kemarin. Setelah niat membaca basmalah, menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah, ya, ke debu yang suci, lalu mengusapkan ke bagian muka. Nah, biasanya diketuk dulu, ya, terus diusapkan ke bagian muka. Kemudian kedua tangannya sampai siku, sampai siku sini, seret. Hadis yang paling sahih dan tegas mengenai tata cara tayamum adalah hadis yang diriwayatkan Ammar radhiyallahu. Ia berkata, ketika itu aku sedang junub dan aku tidak mendapati air. Aku lantas bergelimang di atas tanah. Niki wau sing kula singgung ya. Setelah itu aku mengerjakan sholat, ya. Aku pun menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini. Rasul kemudian menemukan kedua telapak tangannya ke tanah, meniupnya, ditiup dulu, ya, kemudian diketuk juga bisa, ditiup bisa, dibasuhkan ke muka, kemudian kedua tangannya. Dalam riwayat lain dengan redaksi, sebenarnya cukup bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah, lalu meniupnya, setelah itu kamu usapkan pada muka dan kedua tanganmu hingga ke siku. Hadis di atas menjelaskan bahwa menempelkan kedua telapak tangan ke tanah cukup dilakukan satu kali dan mengusap tangan hanya sampai ke siku. Di samping itu orang melakukan tayamum disunahkan menempelkan dan meniup kedua tangan yang berdebu agar tidak mengotori wajahnya. Kenapa kok ditiup? Biar wajahnya tidak kusam. Plek langsung prot. Ini bukan menempel timbriki sedaya. Itu diperbolehkan ditiup atau diketuk-ketuk, itu diperbolehkan. Ibadah yang boleh dilakukan dengan tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi wajib ketika tidak ada air. Orang yang melakukan tayamum diperbolehkan melakukan apa saja yang diperbolehkan dengan wudhu dan mandi, seperti sholat, menyentuh Al-Quran, dan sebagainya. Tayamum dapat dilakukan tanpa harus menunggu waktu sholat tiba. Dengan sekali tayamum, seseorang bisa melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah, sebab hukum tayamum sama seperti wudhu. Dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Jika ia telah menemukan air, hendaknya membasahi seluruh tubuhnya karena itu lebih baik. Jadi tayamum menjadi batal, maksudnya sudah tidak berlaku ketika sudah ditemukan air. Beberapa hal yang membatalkan tayamum. Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum, ya. Jadi keluar dari dubur dan kubul, itu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Sebab tayamum merupakan pengganti wudhu. Tayamum juga batal jika sudah ada air, atau orang yang pada mulanya tidak diperbolehkan menggunakan air dan dinyatakan sudah bisa menggunakannya. Jadi waune tayamum, ya, terus ada ketentuan wis mari kok cek tayamum. Nah, kemudian dia harus menggunakan air karena dia sudah diperbolehkan menggunakan air. Jika seseorang melaksanakan sholat dengan tayamum kemudian ia menemukan air atau diperbolehkan menggunakannya bagi yang pada mulanya dilarang karena alasan tertentu, setelah mengerjakan sholat maka ia tidak diwajibkan mengulangi sholatnya meskipun waktu sholat masih ada. Pas sholat ngangge tayamum, ya, wis rambung salam medal enten toyo. Nah, niku boten sah diwangsuli sholate karena sudah sah, karena dia tadi waktu mau sholat tidak menemukan air. Karena bertemu air adalah setelah dia sholat selesai. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada dua orang laki-laki melakukan perjalanan, lalu waktu sholat tiba. Sedangkan mereka tidak membawa air, kemudian mereka tayamum lantas mengerjakan sholat. Tak lama setelah itu mereka mendapati air. Nah, ini ada hadisnya tapi ya. Salah satunya itu dia sholat lagi, yang satu kemudian dia tidak sholat. Tapi dua-duanya dipuji sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
mereka yang tidak mengulangi sholatnya dikatakan engkau telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Yang mengulangi dikatakan bagimu 2 kali pahala atau pahala 2 kali lipat. Jadi tiang kali ya sholatnya nggo tayamum bar sholat enten toyo. Sing setunggal niku baleni wudu terus sholat meleh, sing setunggal boten baleni. Sing boten baleni niku wau ya ampun sah kata Nabi, sing baleni dikatakan pahalanya 2. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Jika seseorang menemukan air setelah waktu sholat tiba dan bisa menggunakannya sebelum habis waktu sholat, maka tayamumnya batal dan ia diwajibkan untuk wudhu sebagaimana keterangan hadis yang berasal dari Abu Dzar. Nah, jadi tayamum sebelum adzan. Bareng adzan ketemu air, ya harus wudhu. Kan tadi belum sholat karena belum adzan, maka ketika ketemu air maka harus berwudhu karena sudah ada air. Nah, ada yang perbedaan pendapat tentang tayamum itu untuk 1 kali sholat, apakah untuk sholat berikutnya, contoh sholat jamak duhur asar, ada yang mengatakan duhur ya tayamum, asar tayamum meleh, ada yang mengatakan tayamum sekali saja, itu diperbolehkan. Kalau Imam Syafi'i harus tayamum 2 kali, duhur 2 rakaat jamak qashar ya tayamum, terus tayamum meleh untuk sholat asar 2 rakaat, itu Imam Syafi'i. Kalau yang lain diperbolehkan sekali tayamum untuk sholat jamak qashar. Maka dan ingkang saged kula aturaken kita ada bacaan alhamdulillah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.